terus seperti ini sampai kamu mati. Jadi, jangan berharap berhenti. Kamu akan seperti ini sampai mati. Jadi, kamu akan seperti ini sampai mati. Au takfur bi Muhammad. Jadi ada dua cara. Kamu berhenti dari siksa ini, pertama mati, atau kedua kamu kafir dari Muhammad. Jadi kamu pindah agama dari Muhammad. Kalau kamu pindah, selesai. Dan wa ta'budul Lata wal Uzza. Ya, kalau kamu mau beribadah pada Lata dan Uzza, selesai. Tapi tadi kata, siksaan itu tidak menyentuh spiritual, tidak menyentuh hati. Hati bila masih dengan gagah mengucapkan ahad, bayangkan, tidak banyak omong, cukuplah menyebut Allah yang disembah. Itu sudah jawabannya, yang menggelegar, yang mengalahkan ancaman tadi. Nah, di tengah situasi seperti itu, tidak ada yang menolong, tidak ada yang bisa meringankan penderitaan kekejaman. Tiba-tiba Allah siapkan, tidak diceritakan gimana ceritanya, tiba-tiba Abu Bakar lewat tempat itu. Tidak diceritakan, tidak ada kontak, tidak ada laporan. Karena Allah menolong itu gampang cara. Tiba-tiba nongol Abu Bakar. Bisa jadi tadi Allah gerakkan Abu Bakar, kamu pergi sana. Dia nggak tahu juga. Ini tentu kan dibawa ke tempat yang rahasia. Tapi tidak ada yang rahasia bagi Allah SWT. Tiba-tiba Abu Bakar ada di situ. Kata Abu Bakar pada Umayyah, ya Umayyah, ana tattaqillaha fi hadzal miskin. Wahai Umayyah, kenapa ada orang miskin seperti itu? Kepada orang miskin kamu tidak bertakwa pada Allah SWT. Kok tega banget gitu? Tega banget. Tega banget. Hatta mata tu'adzib. Hatta mata tu'adzib. Sampai kapan kamu menyiksa dia? Sampai kapan? Sampai kapan kamu menyiksa dia? Disiksa dengan panas. Sampai kapan? Jadi itu kan. Ya, orang kafir itu ya buta hati. Buta hati, tidak bisa terenyuh melihat penderitaan yang dialami oleh orang yang dia siksa. Umayyah menjawab, itu kamu yang rusak dia. Jadi dia nggak jawab sampai kapan. Kamu yang rusak dia. Anta afsad, kamu yang rusak dia. Kamu yang rusak dia. Tadinya nggak kenapa-kenapa, nggak kenapa-kenapa. Dia ikut-ikutan kamu ya jadi begini. Kalau kamu mau, ya sudah. Selamatkan dia kalau kamu mau. Washtara minhu wa a'taq. Kamu selamatkan dia kalau mau. Yang dijawab, yang ditangkap Pak Abu Bakar. Akhirnya Abu Bakar langsung membeli Bilal, dan sekaligus setelah itu dimerdekakan oleh Abu Bakar. Jadi ada yang menarik. Ada yang menarik dari kisah ini. Satu, kan Bilal disiksa ya, disiksa oleh miliknya yang tadi dibuat mainan anak-anak, disiksa di padang pasir. Status dia seperti budak. Itu menariknya apa? Menariknya adalah cara Allah membebaskan dia sehingga nanti menjadi orang merdeka. Salah satunya adalah dia diuji Allah dengan cara seperti itu dulu. Dia mengalami kesulitan itu, mengalami penderitaan itu, mengalami penderitaan itu, disiksa dulu, setelah itu jadi orang merdeka, gitu. Jadi masya Allah, dia disiksa, tapi akhirnya masya Allah, dia merdeka, gitu. Otomatis dia tidak lagi mendapatkan penyiksaan itu, karena apa? Udah ya,
Anda tidak berhak lagi menganiaya saya. Saya sudah orang merdeka, nggak ada ikatan apapun antara saya dengan Anda. Dan itu dialami oleh Bilal, harus mengalami kekejaman. Nah, itu menarik juga. Kalau tidak dianiaya, tidak disiksa, tidak diperlakukan seperti itu oleh Umayyah, ya mungkin nasib Bilal ya tetap akan budak sampai kapan? Wallahu a'lam. Tapi menariknya justru Allah menyiapkan gitu loh. Allah menyiapkan. Caranya harus susah dulu. Dia dianiaya dulu, ya, dianiaya dulu. Nah, baru setelah itu Allah membebaskan dia. Itu satu. Jadi akhirnya dia dibeli oleh Abu Bakar. Harganya sesuai permintaan Umayyah. Saya lupa berapa. Harganya sesuai permintaan Umayyah. Langsung bayar. Setelah dibayar dimerdekakan, dan kemudian Allah turunkan surah di Al-Lail mulai ayat 16 sampai 21. Fa'andzartukum narum taladda la yaslaha illal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla. Fa'andzartukum narum taladda. Ya. Umayyah menyiksa Abu Bakar menyiksa Bilal seperti apa? Menyiksa dengan panas. Menyiksa dengan panas. Panas adalah api. Nah, Allah balas nanti dia. Fa'andzartukum narum taladda. Aku ancam kalian. Nah, meskipun ini redaksinya jamak, yang dimaksud adalah Umayyah bin Khalaf. Fa'andzartukum narum taladda. Aku ancam kalian ya, narum taladda, dengan api neraka yang menyala-nyala, kan ulah kamu. La yaslaha illal ashqa, di mana neraka ini hanya dimasuki oleh orang-orang al-ashqa, orang-orang paling celaka. Tidak saja kita celaka, al-ashqa. Jadi Umayyah bin Khalaf dijuluki Allah sebagai orang paling celaka. Jadi fa'andzartukum narum taladda la yaslaha illal ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla, yang suka mendustakan dan mangkir, menghindar terus dari dakwah Rasul. Aku ancam. Sebagaimana dia menyiksa Bilal dengan api, dia diancam dengan api, dan itu nanti nyata akan diterima oleh Umayyah bin Khalaf. Dan ikhlas sekalian, nanti di kemudian hari Bilal bisa mengobati lukanya, luka di aniaya oleh Umayyah, dan dia nanti yang membunuh Umayyah. Jadi dulu ketika di Mekah, dia dianiaya, disiksa, diperlakukan dengan sadis, kejam oleh Umayyah bin Khalaf, yang akhirnya membawa kebaikan dirinya. Nanti dia bisa mengobati luka ini, dan dia yang membunuh Umayyah bin Khalaf di perang Badar. Perang Badar. Jadi di perang Badar, Bilal bin Rabah punya misi khusus. Nyari Umayyah. Nyari Umayyah, mana dia? Urusan saya. Boleh orang namanya perang. Kayak yang lihat di Kitab Risalah itu ada ucapan Bilal, nyari-nyari mana Umayyah. Begitu Umayyah lihat Umayyah, dia mau kabur, apa kata Bilal? Wallah, demi Allah, mana jauh aja. Saya tidak selamat kalau dia sampai selamat bisa kabur dari saya. Kejar akhirnya dibunuh oleh Bilal. Waktu di sejarah itu, di sirah itu, Umayyah bin Khalaf mati di tangan Bilal. Waktu di Mekah dia hanya bisa menyiksa Bilal, tapi di perang dia tidak hanya tersiksa, tapi mati oleh Bilal. Jadi bukan lagi hukuman yang sepadan.
bukan lagi sepadan, jadi lebih terhinakan Umayyah bin Khalaf. Dia tidak hanya terluka tapi mati di tangan orang yang pernah dia sakiti. Jadi itu. Yang kedua, yang terusnya wasayujannabuhal atqa. Dan jahanam tadi, nar tadi, api tadi akan dijauhkan dari orang yang paling bertakwa, yaitu Abu Bakar. Jadi dua orang ini disebutkan secara khusus di ayat di surah Al-Lail. Satu sebagai orang ashqa, yaitu Umayyah bin Khalaf. Satu sebagai orang bertakwa yang menyelamatkan Bilal, yaitu Abu Bakar. Jadi masih di era Mekah, Abu Bakar sudah mendapatkan kehormatan, namanya Allah sebut di Al-Quran dan dijuluki sebagai Al-Atqa. Bukan sekedar taki bertakwa. Al-Atqa. Iya, Al-Atqa orang yang paling bertakwa. Dan secara khusus yang dimaksud adalah Abu Bakar. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yaitu orang yang memberikan hartanya karena untuk membersihkan diri, di antaranya untuk memerdekakan Bilal. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, seterusnya sampai wala saufa yarda. Ayat 21. Langsung turun ayat ini. Rangkaian ayat ini dari 16 sampai 21. Nah, mengapa nanti kalau antum membaca surat Al-Lail sampai pada ayat ini, ingatlah kisah itu. Kisah melibatkan dua pihak, ada Al-Ashqa, ada Al-Atqa. Ada kisah sadisme, tapi ada kisah romantisme. Ada kisah kekejaman, ada kisah kebaikan. Kekejaman oleh Umayyah, kebaikan oleh Abu Bakar, yang mengantarkannya mendapatkan urusan Al-Atqa dari Allah Subhanahu wa taala, dan wala saufa yarda, jaminan akan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nasibnya udah manis sejak di era Makkah. Itu Abu Bakar. Dan Abu Bakar tidak hanya memerdekakan Bilal, tapi banyak orang nanti yang pada akhirnya dimerdekakan oleh Bilal, dan Abu Bakar menjadi juru selamat dari sekian banyak para sahabat. Nah, ini kan ada Abu Bakar, ada Bilal, ya kan? Ada Abu Bakar, ada Bilal. Nah, dalam hukum Islam, Abu Bakar ada ini Bilal ya. Ini Bilal, ini Abu Bakar. Ini tadinya bukan, ini milik, ya, milik. Kemudian ini dimerdekakan oleh Abu Bakar. Nah, kalau ini dimerdekakan oleh Abu Bakar, nanti mendapat julukan Bilalu Maula Abi Bakar. Jadi hubungannya dengan ini ada hubungan wala namanya, semacam kekerabatan. Jadi nanti julukannya Bilal Maula Abi Bakar. Hubungannya Bilal dengan Abu Bakar ada hubungan wala, ya, semacam kekerabatan, tapi dari jalur perbudakan. Makanya nanti julukannya Bilal Maula Abi Bakar. Kalau saya artikan Bilal lebih simpel, bekas budaknya Abu Bakar begitu aja. Nah, ini di fikih ada namanya
tuanya, walaknya mengikuti tuanya. Nanti jamaknya mawali, jamaknya mawali. Jadi apa? Sering ada istilah maula atau mawali, kasusnya seperti ini. Tapi ini sudah merdeka full. Berarti nggak pernah difungsikan sebagai budak banget. Enggak. Tapi hubungan walaknya adalah dengan ini, semacam kekerabatannya dengan pemilik awalnya. Tapi secara ini sudah bersih, nggak ada perbudakan. Tapi hubungan ininya jadi untuk menandai aja. Jadi makanya nanti siapa itu yang bekas budaknya si Nafi Maula Umar, pernah nggak dengar? Nafi Maula Umar, coba. Kalau nggak salah Nafi ya. Oh, Nafi Maula Ibni Umar. Ya, Nafi Maula Ibni Umar. Ya. Makanya kalau kadang di periwayatan hadis ini kayak nasab disebutkan. Jadi Bilal Maula Abi Bakar. Makanya antum kalau baca hadis nanti ada Nafi Maula Ibni Umar. Jadi ini dulu budaknya Abdullah bin Umar, kemudian dimerdekakan. Makanya namanya Nafi Maula Ibni Umar. Dan nanti pada akhirnya Nafi ini Masya Allah menjadi tadinya budak ya, menjadi imam, menjadi mufti, menjadi alimul Madinah, orang alim Madinah. Seterusnya Nafi. Di hadis ada nanti Nafi Maula Utsman, Maula Ibni Umar. Ibnu Umar. Ya, Abdullah bin Umar. Ini Masya Allah bisa mencetak ulama tak karu-karuan ya. Nafi. Nah itu aja ya. Jadi nanti kalau baca terjemahan atau baca apa ada maula, kasusnya seperti ini. Nah itu. Jadi nanti kalau baca surat Al-Lail sampai pada ini gitu ya, dia menyiksa dengan api, ya Allah balas dengan api. Tidak hanya api di akhirat, api dunia sudah rasakan. Jadi dibunuh langsung oleh orang yang pernah dia ingin bunuh. Jadi kan penghinaan. Dia dibunuh oleh orang yang dulu pernah dia ingin dia bunuh. Malah tangan itu yang membunuh dia. Ya, itu satu ya. Yang kedua ada lagi Hamamah. Hamamah itu ibunya Bilal. Itu juga merasakan nasib yang tidak jauh dari Bilal. Hamamah. Yang lain ada Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah dikatakan kana yu'adzab hatta la yadri ma yaqul. Jadi Amir bin Fuhairah dia disiksa sampai dia hilang kesadaran. Dia nggak tahu ngomong apa. Berarti kan ini penyiksaan yang sudah di luar batas kewajaran. Amir bin Fuhairah. Jadi diceritakan sampai disiksa, hilang kesadaran sampai tidak tahu apa yang dia utarakan, apa yang dia ucapkan. Amir bin Fuhairah. Ada lagi Abu Fukaihah.
dan ternyata juga budaknya Umayyah bin Khalaf. Nama lain yang juga merasakan nasib yang juga hampir sama dengan para kaum muslimin yang lain adalah perempuan namanya Zinnirah. Oh iya, sekarang dulu aja. Zinnirah. 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 Itu dia dianiaya, disiksa. Kalau tadi siapa? Kalau tadi Amir bin Fuhairah sampai tidak bisa, sampai hilang kesadaran. Nggak tahu kayak apa ya, hilang kesadaran. Ngaco udah ngomongnya. Iya, ngomongnya ngaco. Udah. Sakitnya kayak apa? Nah, Zinnirah ini disiksa sampai matanya buta. Sampai matanya buta. Tapi kalau diserang matanya diapain? Pokoknya kayaknya tinju aja. Nggak ada ya, sampai matanya buta ya, nggak ada. Kalau karate KO bisa dia. Tapi mata buta kayaknya belum pernah dengar. Ya, belum pernah dengar. Petinju kemudian buta karena kena pukulan dari lawannya. Nah, Zinnirah ini disiksa sampai matanya buta. Sampai matanya buta. Insyaallah. Tapi Allah tidak pernah memberatkan hamba-Nya. Tadi kan, bila dianiaya dapat kemerdekaan dirinya. Zinnirah disiksa sampai matanya buta. Allah membiarkan atau tidak? Ya, ya. Allah biarkan atau tidak? Karena kadang, ya kadang begitu itu perlu juga dirasakan. Apalagi mana dikatakan, wa nuridu an namunna 'alal ladzina stud'ifu fil ardh wa naj'alahum a'immah wa naj'alahumul warithin. Ya, Zinnirah itu disiksa sampai buta. Ya, disiksa sama buta dan ketika dia buta itu, ya disiksa sampai buta, nggak bisa melihat itu. Orang-orang kafir Quraisy menyombongkan diri. Nah itu gara-gara kamu ingkar sama Lata dan Uzza, kamu dibuat buta oleh Lata dan Uzza. Kamu dibuat buta oleh Lata dan Uzza. Tapi masya Allah ya, Zinnirah tidak mati. Diteror seperti itu masih bisa jawab, tidak, bohong kalian, bohong kalian. Lata dan Uzza tidak bisa berbuat apa-apa. Lata dan Uzza tidak berbuat apa-apa. Dan karena jawaban inilah Allah mengembalikan lagi matanya utuh seperti semula. Ya kan? Jadi karena ketegaran dia, karena jawaban dia yang penuh dengan keyakinan, keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, meruntuhkan anggapan mereka. Kamu buta karena Lata dan Uzza. Tidak, bohong kalian. Allah meresponnya, langsung Allah mengembalikan matanya utuh semula. Dan setelah itu diantaranya mendapatkan nikmat yang lain, dia dimerdekakan juga oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini masih ada lanjutannya, yang dilanjutkan ke depan insyaallah. Sudah itu kita sholat ke masjid bagi bapak-bapak. Cukup saya rasa. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.